Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Ah, ah. Nah Bu, nanti kan Ibu tuh ada coaching ya dengan coach Ibu. Ada yang mau coaching. Nah, untuk coaching nanti saya akan jadi pengamat, boleh ya Bu? Ya, boleh sekali Pak. Ya, nanti sebelum melakukan coaching ada yang ingin kita diskusikan dulu, boleh ya? Sebentar kita bicara Bu ya. Nah, ini sekedar mengingatkan Bu ya. Dalam kegiatan coaching ini seorang coach dan coachee nanti akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Terus, apakah nantinya coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur Tita atau belum? Nah, apakah seorang coach itu sudah memberikan pertanyaan berbobot? Terus, apakah si coachnya itu sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip ya. Nah, ada prinsip kemitraan, ada prinsip proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh sekali Pak. Oke. Nah Bu, ini kira-kira nanti potensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat coaching nanti? Begini ya Pak ya, potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yakni kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama ya tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dapat dalam kegiatan tersebut. Kedua, kita harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach kita. Dan yang ketiga, saya juga harus mampu ya Pak ya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu bisa mencurahkan segala keresahan yang ada di dalam diri dia dan terbuka untuk menceritakannya kepada saya. Oke. Terus dari ketiga kompetensi itu, mana sih yang ingin lebih spesifik yang akan untuk diobservasi itu yang mana Bu kira-kira Bu? Mungkin kompetensi yang mendengarkan aktif itu Pak, yang ini lumayan Pak bagi saya mengajukan pertanyaan berbobot karena ini merupakan intinya dalam coaching. Jadi saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi saya menitik beratkannya pada itu ya Pak ya, apakah sudah bisa mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coachingnya, dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya. Oke, nanti saya lakukan Bu ya. Nah, terus ini Bu, indikator yang bagaimana sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut Bu? Nantinya yang ingin saya kembangkan dari indikatornya itu adalah saya bisa membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya itu membantu dia begitu Pak, untuk dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang sangat baik Pak. Oke, jadi tadi kata Ibu supaya si coachingnya itu bisa dengan luasa ya, dengan damai mengungkapkan masalahnya dan mencari solusinya ya. Oke, sudah baik indikatornya dan kompetensinya yang ingin diharapkan. Saya ucapkan sukses nanti ya Bu untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya setelah selesai proses coachingnya nanti. Oke siap Pak. Oke, selamat berkucing ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mail. Waalaikumsalam Bu Isma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah kemarin kan kita ketemu
katanya Pak Ismail mau bercerita ya sama saya. Nah, kira-kira Pak Ismail mau cerita apa sih? Iya Bu, saya mau bercerita. Jadi gini Bu, saya itu kan wali kelas. Nah, Ya. saya itu mempunyai siswa, dia itu suka tidak datang ke sekolah. Padahal anak ini kata orang tuanya dari rumah berangkat ke sekolah, tapi tidak pernah datang atau sampai ke sekolah. Jadi Pak Sulis itu menghadapi permasalahan siswa yang sering bolos sekolah, yang kata orang tuanya dari rumah berangkat ke sekolah, tapi anaknya tidak sampai ke sekolah. Nah, bukan hanya di pelajaran Bapak saja ya, dan ternyata di Nah. pelajaran yang lain juga. Iya Bu, nah itu Bu, pas kejadian itu bukan di pelajaran saya saja, tapi di pelajaran yang lain sama ternyata. Setelah saya konfirmasi dengan guru mata pelajaran yang lain, ternyata anak itu memang tidak hadir itu Bu. Jadi saya sebagai wali kelasnya itu bertanya-tanya, kenapa nih? Kenapa sih anak ini kok seperti ini? Gitu Bu Isma. Nah, kira-kira Pak Ismail, apa nih yang ingin Pak Ismail dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan cara bagaimana anak ini mau sekolah lagi Bu. Mau ikut belajar, baik pelajaran saya maupun pelajaran guru-guru lain. Pokoknya pengen tahu caranya bagaimana gitu lah. Ya, Bapak sebagai wali kelas ya, memang ini sebagai tugas Bapak ya, sebagai wali Ya. kelas, dan merupakan kewajiban Bapak membuat anak kita ini menjadi nyaman untuk selalu datang ke sekolah, khususnya dalam belajar ya. Nah, sekarang perubahan seperti apa sih yang memang Bapak harapkan? Saya tidak mulu-mulu lah Bu sebenarnya Bu. Yang paling dasar, yang paling fundamental, yang ingin saya capai dan harapkan yaitu bahwa anak ini datang ke sekolah. Itu aja dulu Bu. Masalah yang lain-lain, dia mengikuti pembelajaran dengan baik ataupun dia dapat nilai 100, itu saya rasa bukan sesuatu yang urgent untuk sekarang. Tetapi harapan saya yang penting anak ini datang dulu ke sekolah, ada dulu, hadir dulu di kelas, begitu Bu Isma. Oh, betul sekali Pak. Yang penting anak ini hadir dulu ke sekolah dulu, ada Ya. dulu dalam kelas, sehingga Pak Ismail bisa melakukan apa tindakan yang akan diberikan kepada anak. Nah, sekarang situasi ideal apakah yang Bapak inginkan? Atau berada di level berapa saat ini Pak Ismail dalam menghadapi permasalahan, menghadapi hal tersebut? Kira-kira di skala dari 10, kira-kira Bapak sudah di angka berapa ya? Untuk itu ya, kalau sekarang sih ya Bu ya, saya merasa pada level 4. Tapi karena anak itu betul-betul gak ada Bu, ya saya rasa di level 3 lah itu Bu. Wah, cukup rendah ya Pak Mail, berada di Iya. level 3. Kalau dari angka 1 sampai 10 tadi, dikarenakan anak ini betul-betul tidak ada ya Pak. Nah, dari level tersebut, yaitu level 3 tadi, kira-kira yang Bapak inginkan naik ke level berapa kira-kira? Itu level apa ya? Kan gini Bu, tentunya yang namanya sebagai wali kelas ya Bu ya, pasti semua wali kelas ingin semua anaknya baik dan bagus ya Bu ya, dalam kondisi sempurna di level 10 Bu. Tapi kan kita harus
balik lagi realistis lagi, melihat kondisi saat itu, terus kondisi anaknya juga bagaimana. Jadi saya rasa sekarang saya ingin ada di level 8 saja lah Bu. Itulah saya rasa sudah cukup lah Bu. Gitu Bu. Oke. Baiklah Bu, Pak. Berarti level 8 ya Pak ya? Iya, Bu. Betul sekali Pak. Untuk mencapai level 10 kita juga melihat situasi yang real di sekolah seperti apa. Jadi Bapak menginginkan dari level ketiga ke level 8 ya Pak ya? Untuk Iya, Bu. upaya yang Bapak lakukan. Nah, sekarang kira-kira apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk dapat membuat anak itu bisa sekolah lagi, Pak? Kalau saya sih kepikiran sih Bu ya, untuk melakukan home visit atau kunjungan ke rumah. Jadi kemarin itu sempat bicara dengan guru BK. Saya bilang, bisa tidak kalau kita mengadakan home visit? Terus kata guru BK-nya, ya boleh, kita coba aja, kata beliau kan. Nah, siapa tahu setelah kita melakukan home visit ini anaknya jadi mau sekolah lagi, atau orang tuanya jadi tahu apa yang dilakukan oleh anaknya itu. Jadi yang selama ini yang jadi permasalahannya, ternyata orang tuanya juga tidak tahu bahwa anaknya tidak masuk sekolah atau tidak hadir di sekolah. Taunya mereka, ya anaknya berangkat sekolah dari rumah sejak pagi, seperti itu. Ya, jadi anaknya itu memang berangkat dari rumah untuk sekolah. Dari pagi sudah berangkat lah, tapi tidak sampai ke sekolah atau ke tujuan paginya Pak ya. Dan memang betul Pak, langkah yang Bapak lakukan adalah, langkah yang pertama itu adalah melakukan home visit ya. Pak sekali ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira apakah ada strategi lain Pak selain melakukan home visit untuk menyelesaikan permasalahan ini? Gini Bu, saya juga kepikiran ini Bu, untuk lebih mengontrol murid. Jadi saya itu pengen buat keyakinan kelas ulang Bu. Jadi kita buat saja keyakinan lagi dari awal. Terus nanti bagaimana caranya kita mengarahkan bahwa di dalam keyakinan kelas tersebut ada satu pasal atau satu poin yang menyatakan bahwa harus hadir di sekolah, di kelas, atau di dalam pelajaran. Jadi saya pengennya seperti itu. Sama satu lagi ya Bu ya. Satu lagi Bu. Saya kepikiran untuk bikin kartu kontrol Bu. Jadi kartu kontrol ini saya bagikan ke anak-anak tersebut, kemudian diisi. Jadi dia bawa kartu kontrol tadi kemana-mana Bu. Setiap guru yang hadir dia harus tanda tangan. Jadi kan mungkin dengan cara itu kita bisa tahu bahwa anak ini tidak hadir di mata pelajaran apa saja. Nanti guru mapelnya juga ikut membantu untuk mengontrol anak tersebut. Itu sih baru kepikiran saja sih Bu. Itu Bu. Bagus. Oke, bagus sekali Pak. Strategi yang ingin Bapak lakukan semuanya sudah bagus ya. Sudah baik menurut saya. Nah, sekarang kira-kira Pak, langkah mana dulu yang akan segera Bapak lakukan pada saat ini juga? Kalau yang paling urgent sih Bu, saya rasa melakukan home visit dulu Bu, supaya pihak orang tuanya tahu bahwa anak ini tidak hadir di sekolah dan bagaimana solusi dari orang tuanya. Jadi kita bisa tukar pendapat dengan orang tuanya untuk mencari solusi terhadap anak ini, baik dari saya selaku wali kelasnya, kemudian dari orang tuanya juga. Terus kalau ada anaknya kita ajak ngobrol sekalian maunya gimana, apa yang bikin anak ini tidak
sekolah. Terus bagaimana sih caranya supaya anak ini mau lagi ke sekolah? Apakah harus diantar jemput oleh orang tuanya atau saya itu? Nah, kalau bapak yang jemput antar jemput anaknya, saya yakin bapak merupakan guru yang sangat hebat sekali, Pak. Oke, nah kira-kira bapak memerlukan orang lain kah atau siapakah yang bisa membantu bapak untuk melakukan kegiatan itu? Saya rasa Bu, saya bisa bekerja sama dengan guru BK dan yang pasti dengan guru mata pelajaran, karena yang tadi saya bilang kartu kontrol itu kan melibatkan semua pihak. Jadi saya maunya sosialisasi sama guru BK sama guru mata pelajarannya juga. Oke, jadi di sini proses kolaborasi yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ini ya Pak ya. Proses kolaborasi ini sangat diperlukan sekali karena ini juga menyangkut dengan guru-guru yang lain. Iya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang menjadi suatu komitmen atau tanggung jawab Bapak ke depan terhadap anak tersebut? Ya Bu, sebagai wali kelas ya Bu ya, mau suka atau tidak suka, saya harus membawa anak ini untuk pulang ke sekolah atau membawa anak ini menjadi lebih semangat lagi untuk hadir di pelajaran, karena saya harus bertanggung jawab. Dia anak didik saya, dia anak yang saya jadi wali kelasnya, dan saya sebagai orang tua di sekolah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya mempunyai komitmen dan tanggung jawab membawa anak ini untuk ke sekolah dan kembali ke kelas untuk belajar. Itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah ya Pak. Bapak sendiri sudah bisa menemukan ide dan solusi sendiri dari proses kegiatan dan pembicaraan kita hari ini. Nah, mungkin sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita melakukan perbincangan tadi? Gini Bu, perasaan saya alhamdulillah agak sedikit lega ya Bu ya, walaupun belum sangat lega, sangat lega, karena target saya membawa anak ini ke sekolah lagi, tapi setidaknya saya mengetahui apa saja yang harus saya lakukan dan bisa memetakan. Sebenarnya itu sudah kepikiran dari kemarin Bu, gimana ya langkah-langkahnya gitu, apa yang dulu saya harus lakukan dari kemarin Bu. Makanya saya Bu Isma diskusi meminta pendapat dari Ibu, tapi sekarang alhamdulillah lega, agak tenang, senang juga bisa dapat masukan yang luar biasa dari Bu Isma. Terima kasih Ibu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Saya di sini juga sama belajar dari permasalahan yang Bapak hadapi dan Bapak sudah menemukan sendiri solusinya dan tinggal melakukan aksi. Iya Bu, terima kasih. Ya, kita cukupkan di sini dulu ya Pak ya perbincangan kita hari ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Pak Soinun. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oke, kamu udah proses kucingnya sudah selesai ya? Ya alhamdulillah sudah selesai dan sukses dan Iya. juga lancar Pak. Oke, dari coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaannya Bu dan kesan-kesannya? Perasaan saya
saya lega sekali Pak Soiman, tenang dan senang karena saya sudah bisa membantu kuci saya untuk mendapatkan dan menemukan solusi masalah yang dihadapinya. Jadi saya rasa saya sangat senang sekali. Oke. Setelah coaching nih Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya Bu, boleh ya? Oh, boleh banget Pak. Nah, jadi apa yang sudah didapatkan setelah perasaan senang? Kira-kira apa lagi nih? Alhamdulillah Pak, kemarin saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses alur tirta, dan saya juga menggali potensi yang memang ada pada diri kuci saya, itu untuk dapat menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi itu refleksi dari Ibu ya. Nah, Ya. Bu, sekarang saya sekarang mau menyampaikan dari hasil pengamatan coaching yang Ibu lakukan ya. Nah, tadi kan Ibu pada refleksi bilang sudah melakukan proses alur tirta, dan dari hasil pengamatan saya ternyata itu benar ya. Saya menemukan juga Ibu sebagai coach sudah konfirmasi masalah terhadap coachingnya, terus sudah menanyakan tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai, terus menanyakan identitas aksi, terus menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga melakukan tanggung jawab. Serta Ibu sudah melakukan kehadiran penuh nih. Terus juga mendengarkan aktif. Yang utama nih sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendorong coach untuk menceritakan lebih banyak, sehingga membuat dia merasa nyaman untuk terus bercerita. Kemudian coach itu dengan leluasa menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri. Apa yang dilakukan Ibu itu sudah bagus, bisa menggali ide-ide dari kucinya Bu ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang Ibu harapkan dari kucing-kucing selanjutnya nih? Oke, terima kasih banyak Pak atas pengamatan yang dilakukan oleh Bapak. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Soinun ini membuat saya lebih semangat untuk melakukan kucing lagi. Nah, tentunya yang saya harapkan nantinya bisa melakukan proses kucing yang lebih baik lagi dengan lebih memahami dan mendalami proses alur tirta yang bagus seperti apa. Jadi belajar lagi dan terus belajar lagi Pak Soinun. Oke, terima kasih waktunya Bu Isma ya. Kita ketemu lain waktu lagi ya. Oke, Assalamualaikum Bu Isma.